Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggreni Putri dengan NIM L0212110005. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik rehabilitasi terumbu karang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan yang diampu oleh Dr. Sriwahyuni ST MSI. Jadi, apa sih itu terumbu karang? Terumbu karang adalah ekosistem yang ditemukan di laut tropis hingga subtropis dengan komponen pembentuknya adalah terumbu atau struktur kapur yang dihasilkan oleh hewan karang beserta biota lain seperti siput dan kerang, serta alga dan biota penghasil zat kapur. Pengertian rehabilitasi terumbu karang. Rehabilitasi terumbu karang adalah suatu upaya untuk memulihkan kondisi ekosistem sehingga dapat kembali berfungsi secara ekologis maupun jasa lingkungan dari terumbu karang. Kegiatan rehabilitasi ini dapat dilaksanakan secara pasif maupun aktif sesuai dengan kebutuhan dan tempat pelaksanaan. Selanjutnya ada teknik rehabilitasi terumbu karang. Yang pertama ada transplantasi karang. Teknologi transplantasi karang adalah salah satu alternatif upaya untuk pemulihan terumbu karang melalui pencangkokan atau pemotongan karang hidup untuk ditanam di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan, bertujuan untuk pemulihan dan pembentukan terumbu karang alami. Salah satu cara dalam merehabilitasi terumbu karang yang rusak yakni dengan menggunakan teknik transplantasi terumbu karang yang bertujuan untuk membantu proses perkembangbiakan terumbu karang. Berbagai macam teknik transplantasi karang diantaranya dengan menggunakan teknik patok, penggunaan jaring, substrat, rangka, serta kombinasi jaring dan substrat atau rangka. Kesulitan dalam mengaplikasikan teknik-teknik ini menjadi kendala sehingga jarang dilakukan oleh masyarakat. Metode transplantasi di Indonesia saat ini ada berbagai macam. Beberapa metode yang sudah digunakan adalah metode rak jaring dan substrat beton, jaring dan pecahan, substrat alami dan dimodifikasi menggunakan biorok karang. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan dan tidak semua baik untuk kegiatan rehabilitasi. Transplantasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik kombinasi seperti kombinasi 2 spesies dan 1 spesies. Kombinasi 2 spesies yang berbeda ini ternyata cocok atau kompatibel antara karang yang di bawah dengan karang yang di atas. Manfaat transplantasi karang yaitu 1. Mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak. 2. Rehabilitasi lahan-lahan kosong atau yang rusak. 3. Menciptakan komunitas baru dengan memasukkan spesies baru ke dalam ekosistem terumbu karang. 4. Konservasi plasma nutfah, disebut juga konservasi dari sumber keanekaragaman hayati. 5. Keperluan perdagangan. Akan tetapi, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa jika transplantasi karang dilakukan berarti mengganggu kegiatan hormonal di dalam tubuh kerang itu sendiri secara fisiologis. Namun, ternyata setelah dilakukan penelitian dengan melakukan kajian-kajian reproduksi terbukti bahwa gonad dapat tumbuh secara normal. Hal ini berarti bahwa secara normal transplantasi dapat dilakukan dan bisa dengan cepat melakukan rekrutmen dengan perbanyakan pada saatnya nanti secara seksual. Teknik yang kedua yaitu teknik biorok. Biorok merupakan teknik terumbu buatan melalui proses akresi mineral dengan menggunakan struktur kerangka koko yang dialiri oleh arus listrik bertegangan rendah. Teknologi ini memanfaatkan proses elektrolisis dengan adanya anoda dan katoda, sehingga menyebabkan mineral terlarut dalam air, membentuk endapan padatan mineral yang menempel pada struktur kerangka. Pertumbuhan karang dengan metode biorok terbukti 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan alami. Kerja dari metode ini adalah melalui proses elektrolisis laut dengan meletakkan 2 elektroda di dasar laut dan dialiri dengan tegangan rendah 3,8 sampai 17 volt yang aman sehingga memungkinkan mineral pada air laut mengkristal di atas elektroda. Biorok memiliki struktur yang dibentuk dari besi, dialiri listrik tegangan rendah. Mekanisme kimiawi terjadi ketika aliran listrik tadi menimbulkan reaksi elektrolit yang mendorong pembentukan mineral alami pada air laut seperti kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Pada saat bersamaan, perubahan elektrokimia mendorong pertumbuhan organisme di sekitar struktur. Akibatnya, ketika bibit karang ditempelkan pada struktur besi tersebut, pertumbuhannya akan lebih cepat terjadi. Berdasarkan konsep biorok ini, endapan CaCO3 dibentuk melalui reaksi listrik dari anoda dan katoda. Pada konteks elektrokimia atau elektrochemistry, katoda adalah sambungan yang mensuplai elektron ke ion pada larutan untuk mendorong suatu reaksi kimia terjadi. Katoda dapat terbuat dari berbagai mineral yang menghantar listrik. Setelah beberapa kali uji coba, disarankan untuk menggunakan ram besi non
non-galvanis, sedangkan anoda adalah sambungan yang mengambil ion elektron dari ion pada larutan dengan tujuan untuk memudahkan reaksi kimia terjadi. Anoda dapat terbuat dari karbon, timah, ataupun titanium. Selanjutnya adalah terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan merupakan salah satu bentuk upaya untuk menanggulangi dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi pada terumbu karang alami. Pembuatan terumbu karang buatan merupakan suatu rekayasa struktur bangunan yang sengaja diturunkan ke laut untuk menyerupai habitat ikan yang bertujuan mengubah perairan yang sepi ikan menjadi ramai ikan. Keberadaan terumbu buatan diaplikasikan untuk dapat memberikan suatu fungsi ekologis, yaitu dengan memberikan suatu habitat baru. Terumbu karang buatan dapat meningkatkan kelimpahan ikan karena lokasi ini dapat menjadi lokasi shelter atau tempat berlindung ikan dan sumber bahan makanan yang ada di terumbu karang, penting bagi ikan yang menempatinya. Hal ini dapat terjadi karena terumbu buatan menyediakan substrat sebagai tempat menempelnya invertebrata laut. Dengan demikian, terumbu karang ini dapat menarik berbagai organisme laut mulai dari plankton hingga ikan. Parameter berupa ukuran, relief, luas permukaan, kerumitan, dan lokasi penempatan dari terumbu karang merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan sebagian atraktor untuk meningkatkan komunitas ikan di suatu lokasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.